membedakan. Nanti saya tunjukkan bentuknya. Ini hanya untuk menjelaskan perbedaannya dengan Mircea Eliade. Mircea Eliade yang lain yang menjelaskan secara sangat detail, dan itu yang sebenarnya lebih berpengaruh, khususnya kaitannya nanti dengan agama dibanding dengan Durkheim. Karena Durkheim itu lebih sosiologi, kalau ini lebih teologis. Sekalipun dia sebenarnya bukan teolog, tapi fenomenolog orang mengatakannya. Nah, dia secara konkret mengatakan bahwa yang sakral itu adalah kaitannya dengan ketuhanan. Jadi segala sesuatu yang punya kaitan dengan ketuhanan itu sakral. Nah, Tuhan itu dia bikin argumen bahwa Tuhan itu ada tanpa diadakan. Sebelumnya itu dia mengkritik beberapa sarjana sebelumnya, ya termasuk Durkheim, bahwa agama itu, pemahaman tentang ketuhanan itu adalah konstruksi manusia, bikinan manusia. Nah, dia bilang tuh tidak, Tuhan itu bisa datang tiba-tiba tanpa orang kehendaki. Nah, beberapa misalnya kalau kita pelajari sejarah agama awal, tokoh-tokoh pendiri agama, membentuk agama itu menunjukkan bahwa ketika orang menerima, kalau dalam Islam disebut wahyu, disebut wangsit, disebut inspirasi atau apa kayak gitu, termasuk misalnya tokoh Sabtodarmo yang ketika menerima itu, bagi Iliade, orang itu sekalipun dia tidak mengenalnya, tidak tahu apa itu, tetapi ketika dia datang terpaksa menerimanya. Nah, itu sakral. Itu adalah yang dia istilahkan itu adalah hierofani. Tuhan memanifestasi, tampil di hadapan manusia, dan manusia tidak bisa melihatnya, tidak bisa menolaknya ketika dia melihatnya dan tinggal menerimanya. Nabi Muhammad misalnya ketika didatangi Jibril, ditawarkan, disuruh membaca Iqra ma'ana biqari, katanya saya bukan pembaca, itu dia tidak tahu, tetapi dia hadir. Nah, bagi Eliade itu adalah contoh Tuhan tuh ada sekalipun manusia tidak menghendakinya, tidak mengetahuinya awalnya, ketika dia datang dia pasti diterima. Nah, dari situ tuh kemudian turun penjelasan-penjelasannya, ide tentang ketuhanan, dia berkaitan dengan ukhrawi. Ini kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, dia bicara tentang order, tentang keteraturan, ketertiban. Lalu yang ketika itu semuanya dilakukan itu adalah untuk ketenangan. Jadi orang kalau galau datang ke agama, karena agama akan memberikan petunjuk untuk tenang. Sebaliknya yang profan itu, ini dunia lain, realitas lain adalah berkaitan dengan keseharian. Dia adalah duniawi, cenderung chaos, penuh kegalauan. Hari ini sudah makan, selesai makan, sebentar lagi lapar. Kalaupun ada yang kesenangan didapatkan, itu kesenangannya tidak langgeng. Nah, model ini adalah fenomena kemanusiaan, perilaku kemanusiaan, perbuatan manusia yang dianalisis, lalu dikategorikan dua hal ini. Nah, agama kemudian dalam perkembangannya, ketika orang misalnya tadi itu awalnya menerima sesuatu yang disebut wahyu, inspirasi, wangsit, dan seterusnya, itu kemudian disampaikan yang lama-kelamaan menjadi doktrin, kepercayaan, diceritakan dengan berbagai hal, mitos. Mitos ini bukan anti sejarah, tapi mitos ini adalah serangkaian cerita tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi cerita-cerita yang membawa pesan-pesan moral itu masuk dalam kategori ini. Lalu ada simbol-simbol dibikin, tujuannya itu adalah untuk menghadirkan apa yang diterima tadi misalnya dengan Tuhan itu, supaya kemudian bisa diulang-ulang prakteknya, pengalamannya itu bisa diulang-ulang, direpetisi. Lalu kemudian juga dengan ritual. Itu yang karakter kriteria sakral. Lalu yang profan itu kecenderungannya adalah spontanitas, sekali lagi berubah-ubah. Nah, seringkali agama dan seni ditempatkan dalam posisi ini. Umumnya demikian. Agama itu adalah yang sakral, seni itu tempatnya adalah di profan itu.
Nah, tentu kalau kita lihat prakteknya atau bagi para seniman bisa punya banyak keberatan. Karena sesuatu yang sublim itu ketika sudah dalam estetikanya misalnya itu bisa langgeng, bisa lama. Tetapi beginilah di antara yang cukup dominan teori yang dipakai dalam mengklasifikasi pengetahuan itu. Sekali lagi penempatan keduanya secara teoritis yang menunjukkan bahwa agama dan seni itu berbeda. Nah, teori ini tidak apa-apa dipersoalkan. Nah, cara lain, salah satu cara mempersoalkannya, kita misalnya coba lihat yang proses, misalnya kalau kita lihat sejarah-sejarah agama, terutama yang punya pendiri, yang punya tokoh pendiri, yang pertama kali gitu melaluinya agama itu muncul. Senantiasa yang diceritakan itu adalah pergulatan antara dirinya dengan realitasnya, antara dirinya dengan dunianya. Pergulatan itu, bagaimana ia memahami dunia yang chaos dia tinggalkan. Siddhartha Gautama ketika misalnya meninggalkan istana, itu diantara pergolakan dirinya melihat kenyataan yang ada yang menurutnya itu tidak menjanjikan, tidak mendamaikan. Dia kemudian keluar misalnya, mirip dengan misalnya Nabi Muhammad dan berbagai agama-agama. Nah, apa yang ada di sana ketika manusia mencoba memahami realitasnya, kehidupan yang dia hadapi, yang dia alami, dia mencoba mempersepsi dan meresepsi apa yang ada. Nah, pada poin itulah muncul apa yang kemudian kita sebut cinta, indah, dan yang suci. Kalau kita lihat proses ini, berbeda dengan teori sebelumnya, sakral dan profan, pada proses ini, religiusitas dan estetika itu sebenarnya sama. Proses munculnya pengenalan terhadap sesuatu yang indah atau kerja estetik itu adalah proses seperti ini. Agama pun demikian. Religiusitas itu yang kemudian yang kita sebut yang suci, Allah, Tuhan, dengan berbagai namanya, itu juga dalam proses ketika manusia atau ketika dia hadir di hadapan manusia, manusia menerimanya. Sekali lagi, pada poin ini, di awal mula, nah saya menyebutnya ini sebagai sejarah religiusitas. Dari mana awal munculnya agama, dari mana awal munculnya sebuah karya estetika. Prosesnya seperti ini. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah berbeda dengan teori yang sangat berpengaruh itu tadi, kalau kita lihat ini antara seni dengan agama itu tidak beda. Ketika pengalaman itu, sensasi itu sudah sampai di kita, sudah menjadi bagian dari pengalaman, pengalaman itu kita rasakan membahagiakan, orang kemudian menceritakannya melalui bahasa yang dipakai. Itulah yang kemudian menjadi mitos. Jadi bagian rangkaian cerita tentang isi pengalaman yang ada. Tentang yang teratur, tentang yang maha suci, yang maha indah, dan seterusnya. Ada ceritanya, lalu simbol, berbagai simbol diciptakan. Simbol ini adalah untuk mematerialkan pengalaman, sekali lagi agar yang mencipta simbol itu bisa kembali mengingatnya dan bisa mengulanginya, pengalaman yang indah itu, pengalaman dengan bersama atau bertemu, berinteraksi dengan yang suci misalnya, yang kemudian dipraktekkan, diritualkan. Itu proses-proses yang kita bisa lihat di semua agama kalau kita lihat sejarah awalnya. Nah, tapi ini sekali lagi sampai pada poin ini, seni pun juga demikian. Seni juga memiliki proses begitu, segera setelah orang punya pengalaman, dia merasa penting dan perlu untuk segera mematerialkannya. Entah itu dalam cerita, puisi, entah itu dalam bentuk simbol, ukiran, maupun dalam ritual, praktek, performance, pertunjukan, tari, dan seterusnya. Sampai di sini, seni dan agama sama. Nah,
simbol itu, mitos itu, ritual itu yang kemudian dijadikan sebagai vehicle, sarana, wahana untuk kemudian menghadapi realitas. Ketika orang galau, ingat ada lagu yang sudah diciptakan sama orang, dinyanyikan lagunya, senang hatinya. Fungsinya demikian. Sama dengan ketika orang galau, datang ke gereja, datang ke masjid, dan seterusnya, serupa. Agar pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, yang membahagiakan itu, ketika ketemu dengan realitas baru yang mengacaukan, itu bisa dikelola. Fungsi dari mitos, simbol, dan ritual ini. Tapi kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, nah mulai kita akan melihat bagaimana pembedaan kedua seni itu tadi masuk ke teori sebelumnya. Apa yang sudah diciptakan itu dikaryakan, dimaterialkan, itu dilembagakan. Jadi sesuatu yang sudah diperpegangi penting, bahkan wajib diikuti ketika dia sudah dilembagakan. Ketika dia sudah melembaga, menjadi binding, menjadi mengikat. Nah, setelah pelembagaan itu terjadi, maka pengalaman manusia pun itu bisa dibagi dua, atau sumber yang bisa dialami oleh manusia itu, sumber pengetahuan kemudian dalam pengalaman yang dialami oleh manusia itu bisa dua. Satu, sensasi yang berbasis tradisi dari pelembagaan ini tadi, untuk mengurai, untuk mengeksplor realitas yang ada, itu datang ke lembaga gereja, ke masjid, ke wihara, ke pura, ke kelenteng, ke masjid, kemana misalnya, untuk melihat realitas itu. Nah, itu sensasi berbasis tradisi. Tapi selain itu ada sensasi langsung yang bisa dialami langsung, yang di luar dari lembaga, di luar dari pelembagaan apa yang sudah ada. Nah, itu yang ada di yang juga sering muncul. Nah, itu diantaranya bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa muncul agama-agama baru. Jadi agama yang seseorang yang tadinya ada di lembaga, kehidupannya diatur oleh agama yang sudah ada, tapi pengalaman yang dia alami itu tidak terbatas pada lembaga itu, dia punya pengalaman langsung dengan yang estetis, pengalaman langsung yang religious, sehingga dia kemudian mencipta mitos baru, mencipta simbol baru, dan ritual baru. Nah, tapi jika kita melihat karya atau cipta ini sampai pada poin ini, agama dan seni itu belum tegas pembedaannya. Dia akan tegas ketika dia sudah dilembagakan. Ketika dia sudah dilembagakan, maka religiusitas dan seni itu sudah bisa dibedain. Jadi itu di antara argumen yang ada, bahwa cara atau salah satu cara membedakan antara agama dan seni itu adalah bahwa agama itu punya lembaganya, punya doktrinnya yang terus diikuti terus-menerus, sementara seni tidak. Dia tidak dilembagakan, kalaupun ada paling milik personal. Nah, inilah yang diantaranya menjelaskan teori yang ada itu tadi, sakral dan profan, menjadi penyebab mengapa agama dan seni itu dilihat berbeda. Nah, sekarang saya ingin melihat kapan sih muncul istilah sakral dan profan itu. Nah, itu yang akar kedua. Itu adalah berangkat dari sekularisme yang terjadi di Barat. Itu prosesnya agak panjang, mulai mulai abad ke-14, lalu masuk reformasi, lalu kemudian revolusi pengetahuan sampai pada pencerahan di abad ke-18, yang diantara penekanannya adalah menolak agama. Jadi sebelum abad ke-14 itu agama mendominasi diskursus atau wacana perdebatan manusia. Agama dan politik bahkan menyatu sebelum itu. Yang bagi abad pencerahan,
masa itu sebelum abad ke-14 adalah masa kegelapan. Karena memang agenda utamanya adalah menghilangkan atau mendorong agama itu jauh-jauh di luar dari ruang publik, di luar dari urusan keseharian manusia. Nah, apa yang ada pada sekularisme ini? Agama di antara salah satu ini yang menarik juga, istilah budaya itu adalah konstruksi pengetahuan juga yang baru populer juga itu setelah abad pencerahan. Sebelumnya itu tidak populer. Justru agama yang lebih dulu populer dulu. Istilah religion itu di Eropa, agama lebih duluan. Budaya belakangan, dan di antara munculnya atau akar munculnya budaya itu ada di apa tuh namanya, di lingkungan, di habitus sekularisme. Nah, pada poin inilah karena upaya sekularisme itu membawa agama di luar dari perbincangan publik, agama dibawa sangat diisolasi, sangat kecil sehingga dia dibedakan. Nah, cara pembedaannya itu adalah agama itu adalah urusan pribadi, urusan privat. Hanya boleh disuarakan di masjid, hanya boleh disuarakan di gereja, di tempat-tempat ibadah yang lain, di wihara, pura, kelenteng, dan apa namanya, di sanggar dan seterusnya. Tidak boleh di luar. Nah, ketika agama di privat, diprivatisasi dan tidak dibolehkan untuk diwacanakan, diperbincangkan di ruang publik, ada banyak orang yang masih punya kebutuhan apa yang selama ini atau sebelumnya disediakan agama itu. Jadi kebutuhan di luar kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kemudian disebut dengan spiritualitas. Spiritualitas itulah yang kemudian difasilitasi oleh seni. Seni itu bisa setelah agama dibawa jauh di pinggiran, ruang publik ini tidak boleh agama masuk di situ, seni ditempatkan di situ, dan dialah di antaranya yang bisa mengakomodasi kebutuhan spiritualitas yang dulunya ada di agama. Tapi spiritualitas itu berbeda dengan agama, dia lebih personal. Kalau agama itu kemudian yang tadi sudah dilembagakan, dia adalah lembaga besar, komunitasnya banyak. Nah, seni apa namanya, spiritualitas ini itu dibuat menjadi personal. Itulah yang difasilitasi oleh seni. Pada poin inilah pada poin inilah sakral dan profan itu diantaranya kemudian muncul dan menjadi diterima dan kemudian menjadi dominan sampai hari ini. Poinnya sampai pada poin ini, argumennya untuk sampai pada poin ini adalah bahwa teori sakral yang di awal tadi saya sampaikan dan profan itu muncul dari diskursus sekularisme yang diantara tujuan dan dampaknya kemudian adalah memisahkan praktek atau fenomena sosial yang kemudian disebut agama dan seni. Sekalipun prakteknya yang pada waktu itu atau di luar Eropa, pada prakteknya seni dan agama itu dipraktekkan secara bersamaan. Nah, itulah konstruksi pengetahuan, itulah produksi pengetahuan yang dibuat, yang kemudian diproduksi, yang kita warisi hari ini. Dampak selanjutnya adalah ketika agama diisolasi, diprivatisasi istilahnya, dibuat menjadi urusan privat personal, agama itu kemudian pada waktu yang sama semakin mensakralisasi diri, semakin menguatkan lembaganya, pelembagaannya makin kental, sehingga semakin membuat dirinya jauh dari seni, atau semakin bahkan membuat dirinya bisa bermusuhan dengan seni. Jika seni yang tadinya personal, tetapi tidak atau melanggar atau berbeda dengan agama, bertentangan dengan agama, seni bisa dikejar-kejar. Nah, di tempat-tempat di mana agama yang melembaga ini begitu kuat, seperti di Indonesia, maka agama itu
itu karena dia sudah sangat dilembagakan. Pelembagaannya bukan sudah menjadi sangat politis. Jadi sekarang itu yang sakral adalah agama yang politik. Nggak boleh diganggu, nggak boleh dicemari, nggak boleh ada blasfemi, nggak boleh ada penghinaan. Seni, jika ada karya seni yang mengarah pada penghinaan itu, dia akan menjadi korban. Nah, itulah proses produksi pengetahuan yang berimplikasi pada persepsi publik, bahkan pada kebijakan politik. Seni dan agama kemudian semakin mudah bertentangan. Nah, misalnya bisa kita lihat begini, kita bisa bandingkan dua gambar ini. Serupa gerakannya, tetapi konstruksi pengetahuan telah menegaskan bahwa yang satu agama, yang satu bukan agama. Karena proses dari sekularisme itu tadi yang kemudian mengentalkan agama. Itulah proses pelembagaan. Mudah hari ini kita mengenal yang mana itu agama dengan merujuk pada lembaga-lembaganya yang ada. Yang mitosnya, teksnya, simbolnya, gerakannya. Jadi ini yang saya maksud, dua praktek yang serupa pada dasarnya, tapi produksi pengetahuan yang kita warisi sampai hari ini bisa membedakannya. Akhirnya, ini mau menyimpulkan, yang bisa kita ambil dari situ adalah orang atau mereka yang kembali atau tetap menekankan pada sensasi hubungan langsung, seni dan agama itu sama. Seni dan agama itu minimal itu intim. Tidak dibedain karena beragama itu berseni. Berseni itu adalah beragama. Karena berseni itu adalah sekali lagi sensasi atau upaya manusia mempersepsi dunia kenyataannya, upaya untuk bergulat, berinteraksi untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dengan realitasnya, dengan dunianya. Itu adalah kerja-kerja estetis. Ketika ketemu dengan betapa enaknya, ketemu dengan suasana, ada momen, dia merasakan keindahan sekalipun dalam kebisingan, dalam kegalauan banyak orang, dia merasakan itu, lalu kemudian itu dikaryakan, apapun bentuknya, baik itu simbol, puisi, maupun gerakan, itu adalah seni, dan itu juga adalah pada dasarnya religius. Karena pada saat itu bisa kita ketemukan Tuhan, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, kita bisa berdoa pada saat itu. Jadi poinnya adalah orang yang melampaui lembaga, tetap fokus pada sensasinya, dirinya dengan dunianya, agama dan seni itu sama, sangat intim minimal. Kesimpulan yang kedua adalah mereka yang menekankan pada pelembagaan, jatuh pada simbol, yang lebih diutamakan adalah simbolnya, maka agama yang suci itu berbeda dengan estetika yang indah. Karena yang indah itu akan direduksi. Yang mereduksinya adalah lembaga yang sudah ada, agama yang sudah ada. Terakhir, sekedar refleksi saja dari apa yang saya sampaikan ini, kaitannya dengan apa yang dunia hari ini dibuat ramai. Presiden Prancis, Macron, itu saat ini didemo oleh banyak orang di negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia, karena Prancis tidak mau melarang Charlie Hebdo untuk memproduksi kartun Nabi Muhammad. Saya tidak ingin memberikan penilaian, tetapi dari sisi teori, orang yang menekankan pada simbol, kartun itu adalah simbol, tidak lagi melihat pada sensasi yang sebelumnya tadi, segera meresponnya, tidak peduli apa sebenarnya, orang langsung cepat saja
simbolnya bukan di balik simbolnya, tapi simbolnya yang justru begitu cepat direspon yang diganggu, merasa diganggu. Ya, karena proses pelembagaan itu yang sudah sangat mengental. Dan saya kira pengalaman yang serupa sepanjang sejarah bangsa kita itu bisa kita lihat masifnya cara seperti itu. Penodaan agama adalah di antaranya. Ada beberapa seniman yang harus jadi korban di antaranya karena itu. Saya kira begitu Pak Oto, Bapak Ibu sekalian, sekedar menunjukkan bagaimana akar atau asal muasal secara teoritis pembedaan kedua istilah ini yang menyebabkan bukan hanya membingungkan, tapi kadang mencekam. Demikian, selamat malam, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih Mas Ancu. Kalau kita melihat apa yang sudah diuraikan tadi, saya masih teringat tadi ada dibedakan antara religius ya dengan estetika yang indah. Tapi kalau kita melihat mengacu kepada pengertian budaya yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh Klakon misalnya atau person ya atau Kuncoro Ningrat, bahwa di dalamnya kebudayaan itu termasuk religius dan kesenian. Sehingga kalau itu kita bedakan, ini akan dapat mengakibatkan satu perubahan atau satu yang lebih luas lagi. Kita bedakan. Ini. Padahal dua-duanya adalah sama. Klakon misalnya membagi ada 7 unsur di dalam kebudayaan. Baik mulai dari ilmu pengetahuan, mata pencarian, kemudian religius, kemudian kesenian, dan sebagainya. Person pun juga begitu. Kuncoro Ningrat pun juga begitu. Dari beberapa para sarjana ternyata menyimpulkan hal yang sama. Nah, sehingga sulitlah kalau kita bisa membedakan bahwa seni beragama, jadi beragama itu sebenarnya juga merupakan satu seni. Ini atau seni itu juga menjadi satu bagian subsistem di dalam satu agama. Banyak contoh-contoh. Nah, tadi juga dikatakan untuk menghindari kegalauan, maka orang itu akan ke masjid, ke gereja, atau dengan menyanyi, dan sebagainya. Sekarang kita coba, kita buktikan bahwa kegalauan itu bisa kita atasi dengan satu nyanyian. Saya persilakan Mbak Lipun untuk bisa mendendangkan. Terima kasih Pak Oto. Halo. Selamat malam, salam semua saudara. Malam ini saya akan membawakan sebuah lagu dari Buddhis berjudul Melodi Kehidupan. Selamat mendengarkan. Dengar teman, indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Mari teman, dendangkan irama kasih. Bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri. Pasti hidup kita akan berarti. Peduli sesama, sebarkanlah cinta. Sesungguhnya
teman, indahnya kidung surgawi, mengalunkan lagu, melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Peduli sesama, tebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Peduli sesama, tebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Mari teman, dendangkan irama kasih. Bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri. Pasti hidup kita akan berarti. Baik, terima kasih semua. Terima Salam kasih, semua saudara. Ibu. Ya, Menarik. Ini salah satu bukti bahwa menghindarkan atau menghilangkan satu ya. kegalauan, menghilangkan satu kegalauan dengan satu menyanyikan. Ya, betul. Dan juga ada satu hal lagi. Tadi dipisahkan antara seni sebagai milik publik dan agama sebagai milik privat. Nah, kemudian juga ada satu simbol-simbol, ada sensasi yang religius yang di atas, kemudian yang praktis. Padahal sensasi-sensasi ini sebenarnya masih bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, sekarang saya juga ingin melihat pandangan dari para tokoh agama. Yang pertama saya ingin mendengarkan terlebih dahulu dari pandangan dari Bapak Naim Suryono yang kelihatan dari sini. Bagaimana pandangan seni? Karena terus terang penghayat itu penuh dengan seni. Penuh dengan seni-seni, bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan istilah lebih konkretnya manunggaling kawula Gusti dengan berbagai seni-seni yang ada. Saya persilakan Pak Naim. Ya, terima kasih Pak Oto. Salam Pancasila, rahayu semua. Sangat menarik yang disampaikan Mas Ancu dan luar biasa. Ini merupakan ilmu bagi sharing ilmu bagi kami semua. Dan sebenarnya kalau menurut pandangan penghayat kepercayaan terhadap seni, bahwa seni adalah ekspresi daripada laku manusia yang didapat dari hasil perenungan atau kontemplasi di dalam ajaran penghayat kepercayaan, lalu diwujudkanlah di dalam sebuah seni. Bahwa seni seringkali mewujudkan keindahan, mewujudkan suasana bahagia bagi orang yang menikmati seni dan mengetahui daripada arti seni itu sendiri. Ya misalnya seorang penghayat kepercayaan menciptakan mocopat atau tembang-tembang yang di dalamnya berisi tentang nilai-nilai atau laku-laku spiritual, bagaimana cara seorang bisa mencapai mencapai ketenangan, ya, sehingga batin atau rasa manusia itu menjadi tenang, menjadi bahagia. Nah ini biasanya senilah yang bisa mengantar itu.
Lalu biasanya kalau manusia sudah tenang, sudah damai hatinya, sudah bisa mengosongkan pikiran dan angan-angan atau pikiran-pikiran kita, maka inilah yang bisa mengantar hubungan manusia dengan Tuhan. Karena di dalam ajaran Sabto Dharma misalnya, atau ajaran penghayat kepercayaan, suasana batin yang tenang, suasana pikiran yang kosong, itulah yang bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan didorong oleh mocopat atau tembang-tembang yang indah, itu bisa menenangkan batin kita. Dan seni yang merupakan perwujudan daripada batin manusia atau spiritual manusia, itu sebenarnya membawa keindahan, membawa ketenangan batin, membawa kebahagiaan kehidupan. Dan seni menurut penghayat kepercayaan adalah hasil ekspresi spiritual atau batin manusia yang diterima dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu Pak Oto. Baik, terima kasih Pak Naim. Matur nuwun sanget, matur nuwun sanget. Sebelum saya masuk kepada para penangkap yang lain, ini ada satu pertanyaan untuk Mas Ancu ini. Pertanyaan dari Singapura ini. Dari Singapura, kajian ini dari Pak Mikoko. Ini dari Singapura. Kajian yang disampaikan oleh Bapak Ancu sangat menarik. Pertanyaan saya sebagai orang awam, apakah kajian yang tadi diuraikan hanya terbatas pada Abrahamic religions atau juga termasuk agama-agama yang lahir di Eastern world? Di banyak negara dianggap sebagai ritual kepercayaan. Terima kasih. Silakan Mas Ancu. Sorry. Ya, baru sebenarnya sedikit saya tulis responnya di chat. Betul, sebenarnya yang sakral dan profan itu yang lahir di di dalam ketika semaraknya sekularisme itu sebenarnya pun tidak menggambarkan Barat sendiri, fenomena religiositas yang ada di Barat sendiri, apalagi di luar Barat, termasuk agama-agama Asia yang ada di Asia. Tetapi prosesnya tuh bisa begini, dan itu kita telusuri dalam kajian-kajian agama. Jadi agama itu, ini tadi siang di kelas kami itu membahas tentang bagaimana Hindu di India, itu yang mengkonstruksinya itu adalah Barat. Buddha yang di India yang mengkonstruksinya itu adalah Barat. Dia bisa dianggap agama jika sesuai dengan bagaimana agama di Barat yang basisnya itu adalah Kristen misalnya. Poinnya itu sih sebenarnya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah teori yang sangat berpengaruh yang pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta realitas yang kita hidupi hari ini selama ini, tetapi pengetahuan itu begitu berpengaruh dan tidak hanya berpengaruh pada pengetahuan sendiri direproduksi, tapi sampai pada kebijakan. Sampai pada bagaimana misalnya kesulitan ini tadi yang disampaikan Pak Naim misalnya itu tidak menunjukkan dia adalah ekspresi, dia adalah ekspresi keagamaan, dia adalah ekspresi seni di waktu yang sama dalam sebuah praktek sama tuh. Tetapi sekali lagi misalnya bisa kita tunjukkan pengaruhnya sampai di Indonesia ya. Penghayat itu kepercayaan kan tidak hari ini tidak diakui, tidak dianggap sebagai agama misalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, cara menjelaskannya diantaranya adalah pengaruh teori itu tadi. Yang tadi Pak Otto sebelumnya sampaikan tentang budaya, betul di budaya itu ada banyak, ada 7 gitu ya. Seni, agama, politik, ekonomi, agrikultur, dan seterusnya itu budaya. Tetapi budaya itu adalah juga konstruksi sekularisme yang tujuannya adalah untuk membedakan agama itu ketika didefinisikan apa, dia adalah ruang sakral. Seni, politik, agama itu di ruang publik. Itu sekularisme menginginkan begitu. Tapi setelah agama kemudian
menendang balik masuk ke ruang publik setelah ada upaya pelembagaan yang begitu kuat, masuk ke ruang publik, masuk ke ruang politik, dia tidak boleh dia tidak boleh lagi dicemari. Nah, jadi ini bukan konstruksi barat. Dia memang kita warisi dari barat di abad ke-18, 19, 20 kencang-kencangnya, tetapi cara berpikir itu kita warisi sampai hari ini. Ada yang berbeda, faktanya ada yang berbeda. Dan itulah yang membuat kita bertanya, kenapa faktanya seni dan agama itu adalah satu nafas, tetapi dibedain. Dan pembedaannya itu diantaranya bentuknya hari ini adalah seni jika bertentangan dengan agama, seni nggak dibolehin, misalnya. Gitu Pak Oto. Yeah. Terima kasih, Mas Ancu. Saya akan beralih kepada Gus Nizam ini. Masih ada ya Gus Nizam ya? Gus Nizam. Assalamualaikum Gus. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa hal. Kalau kita berbicara masalah seni dan agama, maka sebenarnya apakah salah misalnya kalau saya memberikan satu pengertian bahwa tasawuf atau sufisme adalah satu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam yang perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Yang saya garis bawahi adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara. Nah, bagaimana cara ini merupakan satu seni. Bagaimana menurut Gus Nizam? Monggo Gus. Ya itulah. Seni tertinggi adalah laku tasawuf. Akhir termasuk seni. Dan bahwa seni yang paling tinggi yang tiada menandingi ketinggian seni itu kalau menurut yakin fihi naba'u man qablana wa khabaru ma ba'dana wal faslu laisa bil hazal dan seterusnya itu. Karena susunan kasus umat Islam itu sedemikian agung dan tinggi nilai sastranya, nilai seninya, sehingga tak satu pun pujangga ulung yang kala itu dielu-elukan mampu menandingi ketinggian seni kalam Tuhan di kitab suci umat Islam. Kemudian dalam pengamalan seni dalam gerak adalah pengamal tasawuf sufi-sufi agung. Mereka setia harus menunjukkan atau mengungkapkan keindahan Tuhan. Setiap tutur lagu gaya karya dan apapun dari mereka dituntut untuk mentajalikan sifat-sifat indah Tuhan yang Maha Kuasa.
Maka dalam Islam seni dan agama bisa dipisahkan. Agama tanpa seni kering. Seni tanpa agama, akhlaknya hilang moralnya. Ketika moralnya hilang, jika itu dilihat oleh hati yang beriman. Karena dalam Islam sesungguhnya seni itu batiniah yang mengungkapkan keindahan Tuhan melalui karya seni, apapun bentuk dan caranya. Mempertemukan keindahan dengan pemiliknya yaitu Tuhan. Ya, upaya mempertemukan keindahan dengan pemilik keindahan, yaitu upaya mempertemukan keindahan dengan pemilik keindahan. Bukan disebut seni Islami. Karena tidak menyadarkan hati, malah menjadikan hati tidak melapangkan dada, tidak menghaluskan rasa, tidak mempekakan tidak meninggikan selera, tapi justru malah seleranya rendah, yang sifatnya tidak menaik ke arah yang lebih baik. Karena di Islam dituntut untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Salatku dan berbagai aktivitas keagamaanku, diamku, semuanya serta dipersembahkan kepada Allah. Tuhan semesta alam yang tidak kelihatan. Itu bukan Islami kalau di Islam. Karena kita sebagai wakil Tuhan, Khalifatullah fil ard, di setiap cipta, rasa dan lain sebagainya harus ya namanya wakil ketuhanan. Jika tidak menunjukkan ke sana berarti ya bukan Islam. Seperti itu Pak Udo. Terima kasih Pak Udo. Terima kasih Gus Nizam. Luar biasa sekali pencerahan-pencerahan pada malam hari ini. Ini sebelum ini ada satu pertanyaan lagi ini, ada yang bisa dijawab oleh beberapa penanya ini. Ini pertanyaannya adalah sangat menarik. Apakah masih ada orang yang mampu berkomunikasi langsung dengan Tuhan? Kalau masih ada, bagaimana teori dan tata caranya untuk dapat berkomunikasi? Terima kasih. Kemudian juga ada pertanyaan lagi. Pertanyaan Pak Mat, ini apa perbedaan antara religius dan spiritualitas? Nah ini saya persilakan terlebih dahulu sebelum Mas Anju menjawab ini.
karena sudah menjawab di chat room, ya. Saya akan masuk ke Bante Tejopuno terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah seorang Buddhis di dalam melakukan satu meditasi, apakah dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik. Ini, saya persilakan Bante. Tolong di-unmute Bante, belum di-unmute. Iya. Baik. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, semua ini kan tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Mau kita menyikapi segala sesuatu itu baik atau tidak baik. Kita tahu bahwa menurut ajaran Buddha, seseorang melakukan kejahatan itu karena 3 faktor. Karena kebencian, karena keserakahan, karena kebodohan. Dan orang tidak akan melakukan kejahatan karena 3 hal itu tadi bisa dihilangkan. Tanpa kebencian, tanpa keserakahan, tanpa kebodohan. Nah, kita sebagai manusia dilengkapi dengan indria. Ada 6 indria. Nah, pada saat kita menggunakan indria-indria kita dengan tanpa kesadaran, menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran kita, tanpa kesadaran, maka akan menimbulkan kebencian. Bisa menimbulkan keserakahan dan melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan dari ketidaktahuan kita. Yang kemudian kita sebut dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kejahatan terjadi karena seseorang dikuasai kebencian, keserakahan, kebodohan. Berkenaan dengan seni. Semua orang berusaha untuk memunculkan karya-karya seni. Baik seni rupa, seni suara, seni tari, dan banyak lagi seni-seni yang lain. Terutama untuk yang tadi Romo Uto sampaikan adalah seni mengolah batin. Seni bagaimana kita mencapai kondisi ketenangan sehingga kita menemukan kebenaran. Nah, kalau kita melihat dari kilas balik dari apa yang terjadi dengan kehidupan Siddhartha tadi sampaikan Mas Ancu, ya, terima kasih. Jadi Pangeran Siddhartha itu adalah putra mahkota, tinggal di istana yang kelak cepat atau lambat pasti akan menjadi raja. Dia dihibur dengan berbagai macam seni yang ada di istana. Tapi karena itu pula yang menyebabkan Pangeran Siddhartha ini tidak mengetahui kenyataan hidup. Pada saat beliau meninggalkan istana, untuk berkeliling istana maksudnya, itu melihat 4 peristiwa yang belum pernah dia lihat sebelumnya di istana, di dalam istana. Yaitu ada orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan seorang pertapa. Nah, karena pergolakan itulah yang akhirnya beliau berpikir tidak ada gunanya dia ada di istana. Menikmati kesenangan indriawi duniawi kalau pada saatnya, pada waktunya, semuanya pasti mengalami tua, mengalami sakit, dan bahkan mengalami kematian. Maka karena itulah beliau di usia 29 tahun memiliki kebulatan tekad niat untuk meninggalkan semua menjadi seorang pertapa. Nah, yang di sini menariknya, beliau tidak mengetahui kenyataan hidup pada saat menikmati seni-seni yang ditampilkan di istana. Tapi pada saat beliau keluar istana, maksudnya mengelilingi istana, ke kerajaan-kerajaan yang mau nantinya akan diperintah, beliau melihat ada 4 peristiwa tadi. Nah, pada saat beliau meninggalkan hidupnya menjadi seorang pertapa, ya, setelah menjadi seorang Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupannya menjadi seorang pertapa, pada saat menjadi seorang pertapa melakukan penyiksaan diri selama 6 tahun. Nah, pada saat itu beliau tersadarkan
karena ada seorang penyanyi jalanan yang menyanyikan sebuah karya seni yang tidak jauh bedanya berbunyi, sedikit banyaknya berbunyi demikian. Apabila senar gitar ditarik terlalu kencang, maka putuslah senarnya. Apabila senar gitar dipasang terlalu kendor, tidak akan menimbulkan bunyi yang indah. Hanya senar gitar yang dipasang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor, maka akan menimbulkan bunyi yang indah. Nah, karena nyanyian itu, akhirnya beliau meninggalkan pertapaan menyiksa diri, dan kemudian akhirnya menuju ke bawah pohon Bodhi dan mencapai penerangan sempurna di sana, yang akhirnya apa yang membuat beliau tersadarkan ini menjadi poin di dalam ajaran Buddha, bahwa hidup itu jangan ekstrim. Mencari kesenangan indriawi duniawi yang berlebihan itu tidak akan membawa kebebasan. Menyiksa diri yang berlebihan juga tidak akan membawa kebebasan. Nah, cuma yang sekarang terjadi, begitu kita memiliki ajaran agama, apabila kita tidak menjadi satu dengan seni budaya, mungkin seperti yang tadi Gus Nisan sampaikan, bahwa hambar rasanya. Sehingga kita berusaha untuk mengemas ajaran itu dengan seni-seni yang ada di masyarakat. Sehingga yang terjadi misalnya Buddhis awalnya dari India, kemudian pergi ke Tibet. Ada tradisi-tradisi Tibet di sana yang masuk menjadi bungkus dari ajaran Buddha. Kemudian ke China juga demikian. Ajaran Buddha dibungkus oleh tradisi budaya yang ada di Cina. Begitu pula dengan pada waktu ke Asia sini, terbungkus oleh tradisi tata cara upacara yang ada di Asia ini. Nah, cuma permasalahannya kita ini biasanya kalau kita mau mengemas, ada 4 hari raya besar itu, ada Waisak, Magha Puja, Asada, dan perayaan Katina. Ini adalah 4 hari raya besar, di mana biasanya pada saat kita menyuguhkan ada istilahnya peringatan dan juga perayaan. Kalau peringatan pas hari hanya itu biasanya lebih sakral, tidak ada seni-seni yang lainnya. Di situ kita dianjurkan untuk mengarahkan perhatian ke dalam diri sendiri, menjaga, merawat sila, moral, melatih ke dalam batin, melakukan meditasi, melakukan kebajikan-kebajikan. Ini pas dikala kita mengadakan peringatan. Nah, pada saat perayaan, itu kita namanya perayaan kan besar gitu ya. Jadi menyuguhkan hari besar tadi dibungkus dengan seni. Entah itu seni rupa, seni budaya, dan seni-seni yang lain. Yang tidak dimasukkan adalah seniwan di situ. Ya, jadi banyak seni-seni yang kita munculkan di sana dengan harapan semua orang bisa mengerti, memahami dari apa yang disampaikan melalui bahasa-bahasa seni itu. Tetapi yang harus diingat di sini, seni ini bisa diibaratkan seperti halnya bungkus. Kalau ajaran agama itu bisa diibaratkan seperti halnya pohon, seni itu bagian luar dari pohon. Jadi artinya kita harus lebih masuk lagi ke dalam. Jangan hanya berkotak pada tradisi, tata cara, upacara, atau seni-seni yang membungkus ajaran agama. Cuma permasalahannya selama ini banyak kita belajar ajaran agama itu masalah tradisi, tata cara, upacara sudah ramai di situ. Padahal kita belum masuk pada esensi dari ajaran agama. Maka kita harus meninggalkan juga seni yang menjadi bungkus itu supaya kita masuk ke dalam apa yang diajarkan di sana. Kemudian setelah tahu apa yang diajarkan di sana, apa intinya di sana, sehingga kita akan benar-benar mengetahui bungkusan tadi, seni yang mana juga ini sebenarnya diciptakan untuk supaya seseorang mengerti, memahami dari ajaran itu, tapi kita juga harus tahu tentang esensi pesan-pesan moral yang disampaikan di dalam seni itu. Walaupun saya melihat juga biasanya seni itu juga harus ada keterbatasan. Boleh berkarya, bebas berkarya, tetapi ada batas-batasannya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Artinya bahwa kita memiliki kebebasan di dalam menciptakan sebuah karya seni. Tetapi harus kita juga mengetahui norma-norma yang harus
patuhi supaya ya itu tadi, kalau kita kumpul dengan banyak orang ini, walaupun kita niatnya baik, kemudian dibungkus dengan penyampaian-penyampaian yang macam-macam, persepsi manusia juga berbeda-beda. Nah, makanya dari itu, begitu kita sudah tahu tentang seni ini sebagai bungkus untuk penyampaian ajaran-ajaran di situ, norma-norma di situ, pesan-pesan kemoralan di situ, maka kita pun juga harus bisa mengambil itu dan kemudian lebih masuk lagi ke dalam. Sehingga sampai pada intinya tadi, bagaimana supaya kita ini menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, kulit, pikiran kita tanpa didominasi oleh kelengahan yang menyebabkan kebencian muncul, keserakahan muncul, kebodohan muncul, sehingga kita akhirnya malah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakharmonisan, ketidakdamaian itu terjadi. Nah, maka dari itu, Ibu saudara sekali, saya rasa ini yang perlu untuk juga kita apresiasi bagi orang yang menyukai karya seni. Silahkan bebas berkarya, tetapi harus mengetahui norma-norma yang harus kita lakukan. Bebas tapi sopan, ya sesopan-sopannya ya kita harus tetap memiliki kebebasan dalam berkarya, tapi tetap harus memperhatikan itu. Nah, ini ada satu karya seni di tempat Buddha, itu biasanya ada pilar Asoka, yang saat ini pilar Asoka ini disebut dengan dekrit Raja Asoka, pesan perdamaian, di mana ini juga memiliki kandungan seni. Pilar Asoka adalah pilar yang dibangun oleh Raja Asoka, seorang maharaja sepanjang sejarah India, yang lahir kurang lebih 500 tahun setelah Buddha meninggal dunia. Pembangunan pilar Asoka adalah sebagai bentuk penghormatan Raja Asoka terhadap guru Buddha, karena berkat dharma yang diajarkannya, menyadarkan sang raja untuk hidup sesuai dengan dharma, dari kekeliruan membasmi sanak saudaranya dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pilar Asoka berlambang perdamaian dan kerukunan umat beragama, syarat akan pesan dharma yang tertuang dalam ukiran yang indah, seperti roda dharma yang melambangkan kebenaran mulia yang diajarkan oleh Buddha, gajah melambangkan kelahiran bodhisattva dalam mimpi Ratu Mahamaya, kerbau melambangkan tekad dan keperkasaan Pangeran Siddhartha, kuda melambangkan pelepasan agung menunggangi kuda Kantaka, singa melambangkan Buddha adalah Raja Dharma seperti singa sang Raja Rimba, dan dekrit Raja Asoka itu berbunyi yang saat ini terpahat di setiap pilar Asoka, janganlah kita menghormat agama sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, maka kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya sendiri, dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian malah merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan, dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan agamanya sendiri, hendaknya bersedia pula mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain. Dan ini saya rasa sudah mencerminkan dari Indonesia merayakan perbedaan. Kita berusaha untuk menyuguhkan ini loh agama-agama yang ada di Indonesia. Terima kasih, Romo Oto. Terima kasih. Ini menarik. Ini ada satu tanggapan kepada Gus Nicam ini dari Rudi Irawanto. Sepengetahuan saya, keindahan atau estetika dalam Islam merupakan ekspresi kedekatan terhadap Tuhan. Wujud ekspresi inilah yang kemudian menjadi
ditafsirkan secara berbeda-beda di antaranya melalui jalan sufi atau tasawuf. Meskipun konsep tasawuf juga masih menimbulkan perdebatan. Bagi orang Nusantara, aktivitas tasawuf menyerupai aktivitas semedi atau sejenisnya. Bagaimana Gus dengan tanggapan yang demikian, Gus Nizam? Kopinya kurang jauh itu. Kenapa Gus? Mic-nya kurang jauh. Mic-nya kurang jauh. Kopinya kurang jauh. Apanya? Wawasannya kurang luas. Oh, wawasannya kurang luas. Oh. Ya, semedi. Ya. Supaya bisa luas bagaimana, Gus? Semedi itu bagi tasawuf ya harus berguru kepada ahlinya. Karena di tasawuf itu ya Ini rupanya sinyalnya Gus Nizam. bukan seluruhnya ini. Yang bukan sinyalnya Gus Nizam, sinyalnya handphone. Iya, Gus. Masuk ya. Karena tujuan dari bertasawuf anak bila, kemudian bakok bila. Ya, manusia yang Tuhanan itu. Kemudian dalam berbuat apa saja dan kepada Tuhan sejatinya, yaitu Tuhan semesta. Harap tanpa harap, juga tidak takut ancaman neraka, juga tidak kepingin masuk surga. Dimasuk kelillah sabiridoi. Jadi kaum sufi yang sudah lulus dalam berproses semuanya dituntut serba indah. Jiwanya yang seniman bukan, tapi raganya atau ucapan atau apanya semuanya harus mencerminkan wakil Tuhan, pengendali agung semesta. Yang tentu apa saja dan apa saja ciptaan Tuhan. Yang namanya wakil itu nggak makilia, nggak mungkin. Kemudian terus berusaha mempercantik keindahan sifat, akhlak, karya, cita rasa yang dilakukan. Nggak bisa bicara tasawuf, ya cukup begitu dong. Baik, terima kasih Gus Nizam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang seni. Tadi dikatakan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka ada satu ajaran. Galilah rasa yang terdalam, yang meliputi seluruh tubuhmu. Maka itu akan dapat menimbulkan arti dari kepribadian yang sesungguhnya. Ini jadi galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Ini yang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Berikutnya dari aspek Hindu. Sebenarnya masih banyak juga dari aspek agama-agama yang lain, dari agama Hindu khususnya
unsur seni akan sangat menonjol. Bagaimana seseorang di dalam satu upacara ngaben misalnya, upacara ngaben, maka di sana akan banyak muncul kesenian-kesenian yang sifatnya sangat religius, mulai dari wayang kulit tanpa kelir, kemudian ada lagi yang musik dengan menggunakan bambu, dan banyak lagi. Oleh karenanya saya persilakan dari agama Hindu Bapak Mangku Aryasna. Saya persilakan Pak Mangku. Baik, terima kasih Pak Utuh. Suara saya bisa kedengaran Pak Utuh? Bisa. Bisa Pak. Terima kasih. Para peserta IMP yang saya muliakan, pertama-tama saya sampaikan salam semua saudara. Salam Pancasila. Pertama-tama saya awali mulai dari anak-anak ya. Biasanya anak-anak kan sukanya, kalau bayi itu kan sukanya ASI ya. Asupan bayi yang terbaik adalah ASI. Nah, kalau saya meningkat, asupan yang terbaik untuk orang dewasa itu juga ASI. Jadi sama ya. Hanya saja kalau bayi itu ASI-nya adalah air susu ibu, sedangkan orang dewasa itu adalah agama, seni, dan ilmu. Agama seperti kita ketahui adalah terkait dengan keyakinan ya, atau rasa. Sedangkan seni ini adalah ekspresi dari realitas ya, realitas kehidupan. Dan ilmu adalah hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang ilmiah atau rasional. Jadi kalau boleh saya rangkum, agama, seni, dan ilmu itu adalah 3R ya. Terkait dengan rasa, terkait dengan rasio, dan terkait dengan rasionalitas. Terkait dengan realitas. Jadi manusia punya pikiran yang mana juga pasti akan menuntut hal-hal yang sifatnya rasional. Demikian juga manusia punya perasaan yang terkait dengan keyakinannya, dan karena manusia hidup di bumi ini tidak akan lepas dari realitas kehidupan. Nah, oleh karena itu di dalam Weda disebutkan ya, tepatnya di Atharva Weda Mandala atau bab 12 Sukta 1 dan Sloka 1, di sana disebutkan Satyam Brihad Ritam Ugra Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Jadi artinya kebenaran, hukum semesta, kesucian, pengendalian diri, pemujaan dan yadnya atau persembahan adalah 6 prinsip ajaran agama Hindu untuk dilaksanakan di dalam kehidupan ini, di dalam realitas ini, sehingga dapat dicapai harmoninya kehidupan di alam semesta yang kita tempati ini. Nah, dari sloka tersebut, kalau diringkas dia akan menjadi dari 6 itu menjadi 3 ya.
yang di dalam ajaran Hindu disebut Satyam, Siwam, dan Sundaram. Jadi Satyam itu kebenaran, Siwam itu kesucian, dan Sundaram keindahan. Jadi kebenaran, kesucian, dan keindahan atau Satyam, Siwam, Sundaram itulah sifat dari kitab suci Weda. Jadi Weda itu selain agama ada di dalamnya, di dalam Weda juga ada ilmu pengetahuan, karena Weda itu berasal dari kata wid, wid artinya pengetahuan, pengetahuan yang suci dan indah. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kitab Weda itu sendiri adalah pengetahuan suci yang indah. Sehingga di dalam ajaran-ajaran agama Hindu atau praktek-praktek dari umat Hindu selalu akan dihiasi dengan tiga hal tadi. Benar, suci, dan indah. Ya. Karena dari benar, suci, dan indah itu akan menimbulkan kesan atau menimbulkan kenangan di hati. Sehingga manusia akan semakin serada, semakin yakin kepada yang maha benar, semakin yakin kepada yang maha suci, dan semakin yakin kepada yang maha indah, yang tiada lain adalah Tuhan atau Sang Yang Widi itu sendiri. Nah, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Putu, bahwa di dalam kegiatan ngaben itu banyak dilengkapi atau dikemas dengan seni-seni sakral, ya, seperti gamelan, wayang, dan lain-lainnya. Ya. Itu tidak lain adalah merupakan tiga kerangka agama tadi, bahwa esensi dari agama itu adalah sebenarnya kesucian, atau di dalam Hindu disebut dengan tatwa, terus dibungkus dengan etika terkait dengan hal-hal kebenaran, dan yang paling luarnya adalah upacara, ya. Tatwa, susila, dan upacara. Upacara itulah yang banyak berisi hal-hal yang terkait dengan keindahan atau sundaram. Sehingga di Hindu sendiri kita mengenal banyak jenis dari seni-seni sakral tersebut. Tidak hanya di seni gamelan atau seni tari, tapi juga termasuk seni ukir, seni rupa, ya, seni suara. Kalau seni ukir, bagaimana ukiran yang ada di pura itu akan berbeda dengan ukiran-ukiran yang ada di sebuah rumah, ya. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Jadi ada seni-seni yang sakral. Demikian juga kalau terkait dengan tari-tarian, mana tari sakral, mana yang tari profan, ya. Jadi di dalam Hindu ada batasan-batasan yang di dalam Weda itu ditafsirkan demikian. Nah, di sisi lain juga kita mengenal seni suara yang namanya Dharma Gita, dengan bentuk kidung-kidung suci maupun pembacaan sloka dan palawakya, ya. Dan mana ini semuanya seni-seni itu dikondisikan dan diharapkan mengantarkan umat Hindu agar menjadi hening pada saat melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sisi lain, agama tanpa ilmu, ya, mungkin akan sulit ditanamkan, ya.
Jadi agama tanpa ilmu akan sulit ditanamkan. Kenapa? Karena manusia itu kan punya akal, punya kecerdasan. Jadi agama harus didukung oleh rasionalitas juga ya. Lebih-lebih di zaman milenial ini. Generasi muda kita akan kritis dan selalu bertanya terkait hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dengan secara ilmiah. Demikian juga apabila agama itu tanpa seni, praktek agama akan menjadi kering, ya, seperti pohon kering, akan tidak indah untuk dinikmati. Demikian juga sebaliknya apabila rasionalitas tanpa agama akan bisa membuat keangkuhan. Dan apabila seni tanpa agama, ya berarti seni itu akan tidak punya arah yang jelas. Karena pada hakikatnya seni itu adalah untuk Tuhan, ya. Art for God, begitu ya. Nah, ada seni untuk Tuhan, ada seni untuk seni, dan ada seni untuk ekonomi, kan begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Utuh. Sekali lagi bahwa kalau boleh saya simpulkan bahwa Weda itu adalah kebenaran, kesucian, dan keindahan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Mangku. Ini saya teringat tadi uraian dari Mas Ancu. Bahwa dunia ini kita terbelah menjadi dua. Demikian juga dengan peserta kita. Kita sekarang juga terbelah menjadi dua. Sebagian besar adalah dari kalangan pemuda. Dan sebagian besar kita sudah golongan-golongan yang sudah dewasa. Saya tidak mengatakan tua, tapi dewasa. Yang dewasa juga senang pada ASI. Ini. Saya dan saudara-saudara saya. ASI. Aku sayang istri. Untuk para mahasiswa, the future must juga harus menyayangi istri. Tetapi pada saat ini, the present, pada kehidupan sekarang, teman-teman mahasiswa, adik-adikku mahasiswa, ASI, aku seniman Indonesia. Nah, sama-sama ASI-nya, tapi mempunyai arti yang berbeda. Kita semua menjadi satu, saudara. Aku sayang Indonesia. Nah, itu apa lagi? Semuanya akarnya dari ASI. Ini. Suaranya coba mau. Ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang saya ingin mendengarkan suara dari adik-adik saya yang dari mahasiswa. Silakan. Bagaimana tanggapan mahasiswa sekarang terhadap kondisi Islam, seni dan agama? Saya persilakan dari siapa yang mewakili dari Pak Uto tadi sempat terputus soalnya sinyalnya. Yang baik, jadi memang tadi saya katakan sekarang saya ingin mendengarkan pendapat dari mahasiswa. Bagaimana terkait dengan seni dan agama? Perwakilan dari teman-teman mahasiswa siapa? Ayo, saya persilakan. Kalau tadi sudah ada perform dari semua laki-laki, saya minta dari yang perempuan sekarang. Mahasiswi. Siapa Mas Anju yang ditunjuk ini? Yang mewakili para mahasiswa ini? Sebelum saya masuk ke partisipan. Siapa mereka itu yang bingung ya? Iya Pak Oto. Siapa ya? Karen, ayah Karen. Nah, Karen. Oh, Karen. Ya Pak, saya di sini Pak. Ya, gimana pendapatmu terkait dengan
masalah seni dan agama seperti yang telah diberikan beberapa waktu yang lalu? Baik, menurut saya Pak ya, terkait seni dan agama. Seni dan agama itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa itu satu, sangat saling berpengaruh. Saya melihat ada di yang kita temukan sekarang. Misal akulturasi budaya atau akulturasi agama sendiri, itu sangat berpengaruh untuk budaya kita. Agama-agama Indonesia itu saling berpengaruh. Misalkan saja zaman Hindu-Buddha itu sangat berpengaruh ke arsitektur-arsitektur beragama Islam, seperti Masjid Kudus. Itu kan juga ada pengaruh agama juga, dari tempat wudhunya, desain arsitekturnya gitu. Terus juga ada tradisi-tradisi dari agama yang akulturasi. Dan terkait seni dan itu wujud dari seni yang suci, agama, religius, seperti yang Bapak Ancu sering ajarkan, bahwa beragama yang religius, berpenampilan yang estetis. Begitu, Pak. Jadi agama dan seni itu tidak bisa dipisahkan, mereka sesuatu yang sangat intim, yang sangat dekat, dan berpengaruh kepada kita. Gitu. Ini menarik ini, ajarannya Mr. Ancu ini, beragama yang religius, berpenampilan yang estetik. Nah, ukurannya yang bagaimana yang estetik itu? Indikatornya yang bagaimana? Nah, sekarang. Ayo, mahasiswa harus bisa, ini sudah ini S2 ya. Ukuran-ukuran atau yang estetik itu yang bagaimana sekarang? Gimana, Pak? Aduh. Ukuran-ukuran yang estetik, berpenampilan yang estetik, itu indikatornya bagaimana? Baik, berpenampilan yang estetis itu ya berpenampilan yang berbudaya, Pak. Jadi beragama yang tetap religius, tetapi kita juga tetap mengedepankan sisi budaya, tetap berpenampilan ya tetap mengedepankan budaya kita gitu, Pak. Kok angel ya? Jawabnya angel iki. Ini kalau UAS ini nilainya D loh iki. Aduh. Sama tadi. Nilainya Untung bukan Pak Oto yang ngajar ya, Karen ya. Iya, Pak. Right. Saya ambil contoh sekarang. Oh, mungkin ada yang menambahin, Pak. Mas. Silakan. Oh. Silakan. Halo, Pak. Kelompok ini. Mohon maaf, kameranya lagi bermasalah, Pak. Saya cuma mau menambahkan dari arti dari makna estetik itu sendiri. Estetik itu berdasarkan selera, Pak. Jadi dari sudut pandang kita, saya memandang Mbak Karen ini cantik, belum tentu Pak Oto memandang Karen ini cantik. Mungkin Pak Oto memandang Mbak Karen ini imut, manis, dan sebagainya seperti itu. Nah, sedangkan saya juga setuju dengan Mbak Karen bahwa seni itu dan agama tidak dapat dipisahkan karena di dalam seni sendiri itu mengutamakan atau menjunjung dari ketuhanan itu sendiri. Misalnya dalam bentuk flora, fauna, geometris. Nah, flora, fauna sendiri ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau dihubungkan dengan perilaku agama, misalnya seperti adanya salib, Buddha, dan sebagainya, dalam seni, melalui seni, itu dapat menyimbolkan kereligiusan, spiritualitas kita. Gitu, Pak. Baik. Saya kejar lagi sekarang. Berpenampilan yang estetik adalah yang sesuai dengan kita. Saya memandang seseorang karena satu persepsi. Bagaimana dengan berpenampilan yang sinkronisme sekarang? Bagaimana? Apa, Pak? Sinkronisme.
Nggak tahu? Fenomena cingkrangisme atau jenggotisme atau gondrongisme? Panjang. Kalau gondrong enggak. Mas Anju itu bukan gondrong, panjang. Beda, gondrong sama panjang itu beda. Kalau gondrong itu tidak diatur. Tapi Romo Rudi tadi gondrong. Ya, dia malah cakep malahan. Gimana? Ayo. Cingkrang, kamu tahu? Orang-orang yang berpenampilan menggunakan celana cingkrang? Estetik itu? Kira-kira? Kasih jawab, ayo. Mas Anju, gimana Mas Anju? Ini mahasiswa ini seluruh. Oh, enggak, dikira bukan dia yang diminta menjawab. Begitu ya? Mbak Sonia diminta jawab itu. Cingkrang itu gimana? Ya. Kalau saya ini seperti cingkrang maupun enggak cingkrang maupun dia pakai apa itu celana pendek maupun celana panjang ya maupun dia itu membuat apa itu apapun dah ya tergantung nih ya. Dan kalau saya menurut saya karena berdasarkan saya selera saya itu tidak masalah, tidak ada yang katakan ini dan katakan itu. Karena menurut saya semua orang itu memiliki keunikan tersendiri. Manusia itu unik, punya keunikan tersendiri. Dan di dalam manusia itu bisa memancarkan segala hal yang orang lain belum tentu bisa. Kayak gitu. Nah, ini baru A ini Mas Anju. Ini baru A ini. Ini yang tetapi masih belum A+. Nah, baru A. Karena apa? Sesuai dengan selera, tetapi harus disesuaikan dengan budaya di mana kita berada. Nah, ini yang terpenting. Iya, benar sekali ya Pak ya, berdasarkan konteksnya kita ya Pak ya, konteks dari kita sendiri. Di mana kita berdiri di situ bumi dijunjung. Nah, itu kan itu, ya. Itu jawaban sebagai pelengkap ini. Baik, terima kasih. Saya akan kembali kepada teman-teman dari agama Katolik ini yang banyak sekali bermain dengan seni, di mana di dalam peribadatannya pun juga penuh dengan seni. Agama Kristen dan Katolik. Yang mewakili Katolik siapa Mas Iwan? Mas Iwan? Pak Bulan? Sepertinya nggak ada, Pak. Pak Simon ada, Pak Simon. Simon tidak bergabung. Pak Pinggi juga tidak ada, Pak Pinggi. Tadi itu banyak yang mau masuk tapi sudah full itu loh, Pak. Ya. Ya, itu namanya DUMM. DUM. Nah, tahu artinya DUM, Mas Iwan? Demikian untuk menjadi maklum. Karena kapasitas kita adalah 100 orang. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dari tanggapan yang lain, dari para penanggap, dari agama Hindu juga sudah pertanyaan sekarang. Saya masuk pada pertanyaan. Ini masih belum terjawab ini dari Mas Ancu. Sudah ada pertanyaannya yang saya bacakan. Oh, sudah Leo Tolstoy sudah. Ini baik, saya pikir sudah terjawab semua. Karena Mas Anju ada pandangan yang lain, tanggapan terhadap bagaimana seni dan agama dalam Indonesia merayakan perbedaan ini. Bagaimana Mas Anju? Pertanyaannya gitu, Pak? Ya, pertanyaannya itu aja, sederhana saya. Saya bukan menguji dosen ini, bukan menguji direktur.
Saya berkepentingan untuk gini Pak Otto, mengatakan bahwa seni dan agama itu satu. Tapi ini tidak berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Gus Nizam sama Pak Mangku dengan uraian-uraian itu. Intinya karena baik agama, kalau kita misalnya melihat yang tadi kesimpulan pertama saya itu, manusia dalam berinteraksi dengan realitasnya. Realitasnya itu adalah manusia yang berbeda dengannya, dengan alamnya, itu butuh refleksi. Butuh butuh refleksi, butuh resepsi, butuh pengolahan semua itu. Dan karena lingkungan kita, realitas kita itu terus berubah, maka kita pun tertuntut untuk itu. Apa yang dilakukan Sufi adalah upaya untuk mengarungi peta realitas itu misalnya. Semua agama demikian ketika kita lihat pada prakteknya. Nah, kaitannya dengan itu, IMP adalah contoh saya kira buat saya yang mempraktekkan itu. Lembaga kita, lembaga yang atau agama yang bisa berfungsi lembaga, yang bisa membatasi upaya untuk kreatif. Jadi maaf, kesimpulan pertama itu ingin menekankan bahwa agama dan seni itu adalah pada dasarnya kreativitas. Kreativitas kita karena kita selalu aktif untuk mengkontekstualisasikan kehadiran kita dimanapun kita berada. Yang tadi Pak Otto sampaikan itu. Nah, upaya itu perlu terus dilakukan dan sekali lagi kaitannya dengan itu, IMP ini adalah contoh tentang itu. Contoh yang dimana punya potensi semua lembaga ada gitu ya, agama-agama ini semuanya ada lembaga, tetapi lembaga ini dipertemukan sehingga individu-individu yang ada mulai dari tokoh-tokohnya sampai pada pengikut-pengikutnya seperti saya nih, itu selalu melihat ruang di mana kita bisa melihat ulang, di mana bisa kita melihat jauh, yang memancing kita untuk berkreasi, berkarya secara estetis dan secara religius, secara ilmiah. Karena kita terus bergerak. Dan saya kira itu yang menurut saya sekali lagi yang sangat dihargai dari IMP ini. Mungkin kita tidak sadar bahwa acara seperti ini biasa sama dengan yang lainnya, tetapi hasil karya. Lembaga itu kalau kita pahami sebagai lembaga agama ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, kepercayaan, kalau itu semuanya kita pahami sebagai karya yang berbentuk lembaga-lembaga gitu, yang di dalamnya ada mitosnya, ritualnya, dan seterusnya, dipertemukan bersama-sama, didiskusikan bersama-sama, yang muncul adalah karya besar selanjutnya. Yang muncul adalah upaya untuk terus memahami dan mendamaikan. Apalagi karya yang semua lembaga yang diwariskan ke kita ini adalah bicara tentang yang indah, yang suci, yang damai. Artinya arahnya ke sana. Nah, itu yang saya kira yang saya lihat dari IMP ini, Pak Otto, yang penting untuk kita lihat di berbagai tempat. Tidak lembaga itu tidak membatasi kita, tetapi memfasilitasi kita. Saya misalnya yang beragama Islam, mendorong saya belajar penghayat, mendorong saya belajar Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk karya besar selanjutnya. Dan terima kasih tentu saja kemudian dengan IMP adanya muncul ini, semoga menginspirasi banyak ke tempat-tempat yang lain. Begitu Pak Otto. Terima kasih sekali tanggapan Mas Ancu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya saya perkenankan saya mencoba untuk membuat satu summary, satu kesimpulan bahwa berbicara seni tentu saja tidak terlepas dari satu estetika atau keindahan. Karena manusia pada dasarnya menyukai keindahan. Baik berupa keindahan alam maupun keindahan seni. Keindahan alam adalah keharmonisan, keharmonian
hukum-hukum alam yang menakjubkan, yang dibukakan bagi mereka yang mampu menerimanya. Sedangkan keindahan seni adalah keindahan buatan atau hasil cipta manusia yang mempunyai bakat untuk menciptakan karya seni. Ini seperti teman-teman, adik-adik saya yang ada di mahasiswa. Seni rupa. Keindahan yang merupakan manifestasi seni akan menimbulkan rasa senang atau keindahan itu, yang akan dapat merangsang timbulnya rasa senang tanpa pamrih pada subjek yang melihatnya, dan bertumbuh pada ciri-ciri yang terdapat pada objek yang sesuai dengan rasa senang itu. Dan akhirnya seni dan agama adalah sesuatu yang universal, berlaku di semua kebudayaan manusia, bersifat abstrak, dan memiliki nilai-nilai estetika atau keindahan, baik yang datang dari dalam diri manusia sebagai produk pemikiran yang logis, rasional, maupun empiris. Dan IMP hendaknya dapat menjadi satu akar dari sebuah pohon, meskipun dalam bentuk satu akar serabut yang terdiri dari bermacam-macam agama, tapi yang dapat menopang suatu pohon yang kuat dengan tidak ada satu halangan, hambatan, baik dari badai maupun apa, tapi tetap tegak dengan dikuatkan oleh akar-akar serabut yang rapat sekali. Terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam saya membawakan acara ini terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada UGM CRCS yang telah berkenan menjadi satu narasumber, saudara-saudara saya, adik-adik saya dari mahasiswa seni rupa dan seni drama yang telah memberikan satu perform yang sangat menarik. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita semua akan dapat, persaudaraan kita akan dapat berlanjut selamanya, abadi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Budaya. Salam. Waalaikumsalam. Malam. Budaya. Selamat malam. Shalom. Nancal. Rayu. Bayu. Salam semua saudara.